Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sebagian orang bisa sukses secara finansial, sementara yang lain seperti selalu merasa kekurangan, padahal pendapatannya nggak jauh beda? Nah, hari ini aku mau ajak kalian ngobrol santai tentang yang namanya money attitude, atau sikap kita terhadap uang. Topik ini sering banget disepelekan, padahal sikap kita terhadap uang diam-diam punya pengaruh besar terhadap kualitas hidup dan masa depan kita. Halo Sobat Muda, selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Sebelum jauh, aku pengen tanya, menurut kamu, uang itu apa sih? Apakah cuma alat tukar? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Buat sebagian orang, uang itu seperti sahabat, selalu dibutuhkan, kadang dicari, kadang juga bikin pusing. Tapi buat sebagian lain, uang bisa jadi seperti musuh, sumber stres. Bahkan jadi alasan utama kenapa hubungan dengan keluarga atau teman bisa jadi renggang. Nah, disinilah pentingnya kita memahami lebih jauh tentang money attitude. Mari kita pahami bareng-bareng. Money attitude secara sederhana adalah cara pikir, perasaan, dan perilaku kita terhadap uang. Ini bukan cuma soal gimana kita memperlakukan uang, tapi juga gimana uang memperlakukan kita. Karena pada akhirnya, uang itu seperti cermin yang memantulkan apa yang kita percayai, nilai yang kita pegang, dan pengalaman yang sudah kita lewati. Kalau kalian pernah dengar istilah uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, itu sebenarnya sudah menggambarkan betapa kompleksnya hubungan manusia dengan uang. Aku sendiri dulu pernah punya pengalaman pribadi soal money attitude ini. Waktu masih sekolah, aku sering banget lihat perbedaan sikap keluarga terhadap uang. Ada keluarga yang kalau punya rezeki lebih, langsung dipakai buat belanja hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, biar kelihatan wah di depan tetangga. Tapi ada juga keluarga yang meski sederhana, selalu prioritasin nabung, walaupun penghasilannya nggak besar. Dari situ aku mulai sadar, ternyata, cara kita melihat uang itu bisa jadi sangat berbeda, tergantung dari nilai dan kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil. Nah, pertanyaannya, sikap seperti apa sih yang sehat terhadap uang? Dan bagaimana cara membentuk money attitude yang bisa bikin hidup kita lebih bahagia? Bukan malah makin stres? Yuk kita kupas satu-satu, dan aku bakal ajak kamu untuk refleksi bareng, biar kita sama-sama belajar dan bisa ambil langkah yang lebih baik buat masa depan. Pertama-tama, kita akan bahas hubungan money attitude dan pola asuh keluarga. Sikap kita terhadap uang biasanya terbentuk dari keluarga. Coba deh, ingat-ingat lagi. Bagaimana orang tua atau lingkungan kita memperlakukan uang saat kita kecil? Apakah uang selalu dianggap sebagai sesuatu yang sulit didapat? Atau mungkin keluarga kamu termasuk yang terbiasa ngomongin uang secara terbuka, diskusi soal pengeluaran, tabungan, bahkan investasi sejak dini? Nah, pola asuh ini tanpa sadar membentuk mindset kita hingga dewasa. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association menemukan bahwa anak-anak yang dibiasakan terbuka dalam diskusi keuangan cenderung punya sikap lebih positif dan realistis terhadap uang saat dewasa. Sementara mereka yang tumbuh di keluarga yang selalu menutupi masalah keuangan seringkali tumbuh dengan rasa takut, khawatir, atau bahkan cenderung impulsif dalam menggunakan uang. Jadi, kalau kamu merasa punya masalah dengan uang, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi, itu adalah pola yang terbentuk dari kecil. Dan kabar baiknya, pola ini masih bisa diubah kok, asal kamu mau refleksi dan belajar. Pembahasan kedua tentang uang dan emosi. Alasan kenapa kita sering kalap saat belanja. Kalian pasti pernah dong ngerasain euforia waktu gajian. Rasanya pengen banget reward diri sendiri. Entah beli baju baru, nongkrong, atau sekadar traktir teman makan di cafe hits. Tapi beberapa hari kemudian, baru sadar dompet udah tipis. Bahkan kadang terpaksa ngutang buat bertahan sampai akhir bulan. Ini nih yang sering disebut dengan emotional spending atau belanja karena dorongan emosi. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, lebih dari 60% anak muda di Indonesia mengaku sering belanja berdasarkan mood, bukan kebutuhan. Kalau lagi sedih, stres, atau bahkan bosan, belanja jadi pelarian yang instan. Padahal, kebiasaan ini lama-lama bisa jadi bumerang.
apalagi kalau nggak diimbangi dengan kebiasaan nabung atau investasi. Disinilah pentingnya memahami emosi kita sendiri sebelum ambil keputusan keuangan. Kadang, kita cuma butuh istirahat atau ngobrol sama teman, bukan belanja. Kalau kamu merasa sering terjebak di siklus ini, cobalah tanya ke diri sendiri, kenapa aku mau beli ini? Apa benar-benar butuh? Atau cuma karena pengen sesaat? Pembahasan ketiga, perbandingan antara mindset kekurangan dan mindset kelimpahan. Salah satu penyebab utama orang merasa selalu kurang adalah mindset scarcity atau kekurangan. Mindset ini muncul kalau kita selalu fokus pada apa yang belum kita punya, bukan mensyukuri yang sudah ada. Misalnya, baru aja ganti HP, udah pengen yang model terbaru lagi karena lihat teman pakai, atau gaji naik, tapi tetap merasa nggak cukup karena gaya hidup juga ikut naik. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang meskipun penghasilannya nggak seberapa, tapi selalu merasa cukup dan bahagia. Mereka ini biasanya punya mindset abundance atau kelimpahan. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka syukuri, bukan pada apa yang kurang. Orang dengan mindset kelimpahan juga cenderung lebih mudah berbagi dan gak takut miskin, karena percaya bahwa rezeki itu datang dari banyak arah. Kalau kalian merasa sering terjebak di mindset kekurangan, cobalah mulai latih diri untuk bersyukur atas hal-hal kecil. Misalnya, catat setiap malam 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Kebiasaan sederhana ini perlahan-lahan bisa mengubah cara pandang kita terhadap uang dan kehidupan. Pembahasan keempat adalah tentang uang dan hubungan sosial. Pernah nggak sih kalian merasa nggak enak hati kalau nggak bisa ikut arisan, nongkrong, atau liburan bareng teman cuma karena alasan uang? Atau sebaliknya, rela berutang demi bisa ikut gaya hidup lingkungan sekitar. Realitanya, tekanan sosial tentang uang ini sering banget jadi sumber stres, apalagi di era media sosial, di mana pencitraan itu segalanya. Sebuah survei dari CNBC Indonesia di tahun 2023 menunjukkan bahwa 55% anak muda Indonesia merasa tertekan untuk tampil keren secara finansial di media sosial. Akibatnya, banyak yang akhirnya terjebak pada gaya hidup konsumtif, rela berutang demi eksistensi, dan akhirnya jadi korban FOMO alias fear of missing out. Kalau kamu sering merasakan hal ini, ingatlah bahwa uang yang kamu punya adalah milikmu. Gak apa-apa kok kalau kadang kamu harus berkata tidak pada ajakan yang gak sesuai kemampuan. Justru disitulah letak kematangan kita dalam mengelola keuangan. Pembahasan kelima adalah tentang money attitude dan pengambilan keputusan finansial. Money attitude yang sehat akan membantumu mengambil keputusan finansial yang bijak, mulai dari mengelola pengeluaran, menabung, hingga investasi. Sebaliknya, sikap negatif terhadap uang sering bikin kita impulsif, gampang tergoda diskon, atau malah takut berinvestasi karena trauma masa lalu yang pernah dialami. Walaupun sebenarnya bisa jadi itu nggak relevan. Aku pernah ngobrol dengan seorang teman yang dulu trauma berat gara-gara kehilangan uang di investasi bodong. Akibatnya, dia jadi takut banget untuk mencoba lagi. Padahal, sekarang udah banyak pilihan investasi yang jauh lebih aman dan transparan. Dari situ aku belajar bahwa pengalaman buruk memang bisa mempengaruhi money attitude. Tapi bukan berarti kita harus menutup diri dari peluang. Caranya adalah dengan terus belajar, cari informasi yang valid, dan mulai dari langkah kecil. Jangan pernah ragu untuk tanya ke orang yang lebih paham, atau konsultasi ke ahli keuangan. Yang penting, jangan biarkan rasa takut atau pengalaman buruk mengendalikan masa depan finansialmu. Pembahasan keenam adalah tentang human design dan sikap kita terhadap uang. Ngomongin soal pengembangan diri, aku mau sharing sedikit tentang human design, yang sekarang lagi banyak dibahas di cermindiri.com. Human design itu semacam peta diri, yang bisa bantu kamu mengenal pola alami dalam hidup, termasuk cara kamu menghadapi uang. Setiap orang punya cetak biru yang unik, termasuk soal keputusan keuangan. Dengan mengenal human design, kamu bisa lebih paham kenapa kadang kamu impulsif atau malah terlalu hati-hati soal uang. Jadi, buat kamu yang pengen lebih kenal diri sendiri dan ingin membentuk money attitude yang lebih positif, bisa banget cek cermindiri.com untuk belajar lebih jauh. Siapa tahu, ini bisa jadi awal perjalanan baru buat mengelola keuangan dengan lebih bijak. Yang ketujuh adalah langkah-langkah membentuk money attitude yang sehat. Sekarang, mari kita bahas, gimana sih caranya membentuk money attitude yang sehat dan positif, supaya kita bisa hidup lebih bahagia dan gak jadi budak uang. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba. Poin A, kenali pola dan emosi pribadi terhadap uang. Mulailah dengan refleksi. Tulis di jurnal,
Pengalaman apa yang membentuk pola pikir kamu terhadap uang? Misalnya, pernahkah kamu merasa bersalah saat belanja sesuatu untuk diri sendiri? Atau pernahkah kamu merasa iri dengan teman yang lebih mampu? Dari sini, kamu bisa mengenali pola dan emosi yang selama ini membentuk money attitude-mu. Poin B, belajar literasi keuangan. Banyak masalah keuangan sebenarnya bisa diatasi kalau kita punya pengetahuan yang cukup. Mulai dari cara membuat anggaran, memahami investasi, sampai mengelola utang. Banyak kok sumber belajar gratis di internet, mulai dari channel YouTube, podcast, sampai website seperti cermindiri.com yang bisa membantu kamu lebih paham soal keuangan. Poin C, bangun kebiasaan finansial positif. Mulailah dari hal sederhana, seperti mencatat pengeluaran, rutin menabung, atau menentukan batas maksimal untuk belanja bulanan. Jangan remehkan kebiasaan kecil, karena kalau dilakukan terus-menerus, dampaknya akan sangat besar dalam jangka panjang. Poin D, belajar mengendalikan emosi. Ingat, nggak semua kebutuhan itu harus dipenuhi saat itu juga. Latih diri untuk menunda keinginan dan cek ulang sebelum memutuskan membeli sesuatu. Biasakan tanya ke diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh ini? Apakah ini keputusan yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini? Poin E, berani bicara tentang uang. Jangan malu untuk ngobrol soal uang, baik dengan keluarga, pasangan, atau teman dekat. Diskusi soal keuangan itu penting, supaya kita bisa saling dukung, belajar dari pengalaman, dan gak terjebak dalam masalah sendirian. Kadang, masalah keuangan terasa berat, karena kita memendam sendiri tanpa berani sharing sama orang lain. Belajarlah untuk berbagi ceritamu dengan orang lain. Poin F adalah jangan takut gagal. Pengelolaan uang itu proses belajar seumur hidup. Kalau kamu pernah salah ambil keputusan, jangan langsung menyerah. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran, dan terus berusaha untuk jadi lebih baik. Percayalah, setiap orang pernah salah. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaiki diri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan nomor 8 tentang money attitude dan masa depan finansial. Money attitude yang positif bukan cuma soal bisa menabung atau investasi, tapi soal bagaimana kita bisa hidup lebih tenang, bahagia, dan bebas dari tekanan finansial. Sikap terhadap uang akan menentukan banyak hal dalam hidup kita, mulai dari kesehatan mental, hubungan sosial, sampai peluang untuk berkembang. Kalau kamu punya money attitude yang sehat, kamu akan lebih mudah membuat keputusan yang bijak, berani ambil peluang, dan gak gampang stres saat menghadapi masalah keuangan. Sebaliknya, kalau sikap terhadap uang cenderung negatif, hidup bisa terasa berat, penuh tekanan, dan sering merasa gak cukup. Nah, sebagai generasi muda Indonesia, sudah saatnya kita membentuk sikap yang sehat terhadap uang. Jangan biarkan uang mengatur hidupmu, tapi jadikan uang sebagai alat untuk mewujudkan impian, dan memberi dampak positif buat diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Pembahasan ke-9 sekaligus penutup, kita harus paham bahwa uang hanya alat, bukan segalanya. Pada akhirnya, aku ingin mengingatkan, uang memang penting, tapi bukan segalanya. Uang hanya alat, bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa hidup dengan damai, bahagia, dan punya tujuan yang jelas. Sikap kita terhadap uang adalah cerminan dari sikap kita terhadap kehidupan itu sendiri. Jadi, yuk mulai kenali dan benahi money attitude kita dari sekarang. Jangan lupa, perjalanan ini adalah proses yang gak instan, tapi kalau kamu konsisten dan mau belajar, hasilnya akan terasa luar biasa. Video ini didukung oleh cermindiri.com, tempat di mana kamu bisa lebih kenal dirimu sendiri lewat human design dan pengembangan diri. Yuk, jadi generasi muda yang cerdas, bijak, dan berdaya. Kalau kamu suka sama konten edukasi dan pengembangan diri kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh inspirasi untuk mengelola keuangan dengan lebih sehat. Sampai ketemu di video berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Salam hangat dari Bali, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.